Chapter 171 Raja di Antara Naga. Seorang wanita menangkap Linian yang terjatuh dengan posisi memeluk Guyin. Ia menatap Linian dengan seksama dan mengerti mengapa Linian mengamuk tanpa memikirkan konsekuensi terhadap tubuhnya sendiri yang saat ini sudah memiliki sangat banyak cedera. Luka seperti itu pasti memakan waktu yang sangat lama untuk menyembuhkannya. Ayo pergi. Untuk kalian, uruslah binatang roh yang mengamuk itu. Kalianlah yang menyebabkan masalah ini dan kalianlah yang harus menyelesaikannya. Ucap Lei Wang dan langsung bergerak pergi tanpa menunggu jawaban dari para kultivator. Kelima bawahan Lei Wang pun ikut dari belakang dan membawa Linian dan Guyin bersama mereka. "Iner!" teriak Gusen dan langsung mengejar putrinya yang tidak tahu saat ini apakah masih hidup atau mati. Lei Wang yang sudah menjauh pun terhenti. Ia berbalik dan melirik ke arah wanita yang dipeluk oleh Linian dengan erat. Matanya sedikit bersinar lalu tiba-tiba wajahnya menjadi sedikit gelap. "Jika aku tidak salah, kau adalah Gusen, saudara patriark klan Gu saat ini. Aku akan membawa putrimu saat ini. Jika dia berada di tanganmu, dia akan mati." Ucap Lei Wang dan langsung pergi tanpa menunggu jawaban Gusen. Gusen membeku di udara mendengar kata-kata Lei Wang. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat karena sangat ingin membawa putrinya kembali. Tetapi, ia paham satu hal saat ini. Tampaknya seseorang yang membawa Linian bersama dengan putrinya tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, keenam orang itu tidak akan menyelamatkan Linian sebelumnya dan menghentikan amukan Linian. Juga, kata-kata pria tua misterius itu membuat Gusen hanya bisa pasrah karena kemungkinan saat ini putrinya sedang dalam kondisi yang buruk walaupun sebenarnya ia sangat ingin memeriksanya sendiri. Jika ia tidak memiliki kebijaksanaan besar, sudah pasti ia akan mencoba merebut putrinya itu. "Saudaraku, apa kita tidak mengejar Iner?" Patriark klan Gu tiba di sebelah Gusen dan bingung kenapa saudaranya itu hanya diam saja. "Tidak. Aku merasa bahwa Iner pasti akan aman bersama mereka. Ayo pergi dari tempat ini. Gerombolan binatang roh sudah tiba. Jika kita tetap ada di sini, kita akan mengalami situasi menyulitkan. Saudaraku. Ini bukan urusan kita karena bukan kita penyebab semua ini." Ucap Gusen dan langsung berbalik pergi. Dengan perasaan campur aduk, ia harus menjelaskan semuanya nanti kepada istrinya. Patriark klan Gu hanya diam saja dan menghela nafas lalu mengikuti Gusen. Tentu saja mengkhawatirkan keponakannya yang ceroboh itu, tetapi jika saudaranya sudah berkata seperti itu, ia hanya bisa diam karena ia tahu bahwa Gusen adalah seseorang yang bijak dan pandai dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, Li Hu yang sebelumnya ingin bentrok dengan Master Sekte Naga Langit pun langsung menyimpan pedangnya. "Saudaraku, ayo pergi. Tidak ada fungsinya kita berada di sini. Ayo kita jemput Lihan dan kembali ke klan." Ucap Li Hu dan langsung pergi tanpa melihat ke arah para penguasa Sekte Naga Langit. Li Wei hanya mengangguk dan langsung pergi juga. Master Sekte Naga Langit, tetua pertama dan kedua tidak bergerak sama sekali karena tahu bahwa jika mereka mencoba menghentikan Li Hu dan Li Wei, masalah baru akan tiba. "Ayo kita kembali.
Kompetisi ini pasti sudah berakhir, ucap tetua ketiga dan langsung menghilang. Master Sekte Naga Langit, tetua pertama dan kedua pun hanya mengangguk dan pergi juga. Patriark Klan Si, Patriark Klan Yi dan Master Sekte Gerbang Surgawi pun langsung mengumpulkan pasukan untuk mengatasi binatang roh bersama dengan para kultivator yang berasal dari Sekte Seribu Pedang. Sementara itu, Long Bao memasang wajah muram dari waktu ke waktu karena mengingat tentang sosok Lei Wang. La pun langsung pergi kembali ke Kerajaan Bintang bersama dengan Long Gu untuk melapor setelah menjemput semua anggota keluarga kerajaan yang berada di Sekte Seribu Pedang. Pemimpin kelompok Kalajengking Merah di sisi lain pun langsung pergi bersama dengan kedua bawahan kepercayaannya. Mereka tentu sangat marah saat ini karena target mereka berhasil kabur. Ketika mereka ingin mengincar Huan Kai, mereka harus melewati klan Bu dan klan Li yang bepergian bersama dan barisan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Oleh karena itu, pemimpin kelompok Kalajengking Merah hanya bisa menyerah tentang Huan Kai. Karena kejadian amukan binatang roh, banyak kekuatan besar pun akhirnya mengirim kultivator mereka untuk membantu membersihkan semuanya. Dan kejadian itu pasti akan berlangsung selama hampir sebulan hingga mereda. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya para binatang roh mengamuk selain para kultivator kuat yang melawan Lin Yan sebelumnya. Di suatu tempat di Kerajaan Bintang, terlihat saat ini 6 individu sedang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju sebuah hutan belantara. Kelompok itu ada kelompok Lei Wang yang membawa Lin Yan dan Gu Yin yang saat ini dalam kondisi kritis. Kita akan segera tiba. Jika wanita ini tewas, mungkin anak ini akan menerima trauma yang tidak akan pernah berakhir dan merubahnya menjadi monster itu sendiri, ucap Lei Wang. Kelimanya pun mengangguk mengerti. Tentu mereka sadar mengapa Lin Yan mengamuk sebelumnya. Itu sangat terlihat dari posisi Lin Yan yang tampak selalu ingin melindungi wanita diperlukannya. Bahkan Lin Yan melepaskan senjata tombak barunya karena lebih memilih Gu Yin daripada itu sehingga salah satu dari bawahan Lei Wang membawa tombak itu dengan susah payah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah hutan belantara yang sangat lebat. Di tempat itu, terlihat banyak binatang roh yang memiliki ukuran mencengangkan. Mereka semua tidak terpengaruh oleh raungan memilukan dari Lin Yan sebelumnya. Kita telah tiba. Ayo bawa wanita itu menuju danau es abadi, ucap Lei Wang. Tuan. Tetapi, tempat itu. Salah satu dari mereka ingin protes tetapi dipotong oleh Lei Wang. Apa kau sadar apa yang akan terjadi jika wanita ini mati? Kau pasti tahu apa sebenarnya bocah ini sewaktu sedang bertarung. Bahkan dia selalu memegang wanita ini ketika sedang melawan banyak kultivator kuat seorang diri. Apa kau ingin dia mengamuk lagi? Teriak Lei Wang dingin. Maaf tuan. Individu tersebut langsung menunduk karena tahu bahwa konsekuensinya akan berbahaya jika Lin Yan kembali mengamuk. Aku tahu wanita itu adalah seorang manusia. Tidak seperti kita dan anak itu yang memiliki darah campuran binatang roh dan manusia. Jumlah kita saat ini hanya tersisa beberapa semenjak serangan itu. Jadi kita harus melindungi ras kita sebisa mungkin. Dan anak ini. Kata-kata Lei Wang terhenti dan menatap Lin Yan dengan serius. Dia mungkin yang terakhir dari jenisnya.
spesies yang telah dikatakan punah bahkan di zaman kuno. Naga hitam kehancuran. Raja di antara para naga. Chapter 172 Pertolongan. Kata-kata Lei Wang membuat semua individu yang ada di sana menjadi serius. Untuk mereka yang memiliki garis darah campuran manusia dan binatang roh, tentu mereka telah mempelajari sejarah masa lalu. Di zaman lampau, dikatakan ada satu spesies yang sangat perkasa. Namun spesies itu tiba-tiba menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Ciri-ciri yang paling umum dari spesies naga itu adalah memiliki kemampuan untuk mengendalikan. Itu adalah kemampuan yang sungguh hebat karena mampu mengendalikan pasukan binatang roh sesuka hatinya. Itulah mengapa spesies naga tersebut disebut sebagai raja di antara para naga. Kemunculan Lin Yan tentu membuat Lei Wang bertanya-tanya apakah benar bahwa spesies itu telah punah. Keberadaan Lin Yan pun menjadi misteri baginya saat ini. Tidak lama kemudian, keenamnya tiba di sebuah danau yang tampak mengeluarkan uap dingin setiap waktu. Danau itu sangat kecil tetapi tidak ada terlihat makhluk hidup yang mencoba mendekat. Hanya tumbuhan-tumbuhan spesial lah yang berada di sana. Cepat mulai. Buat formasi untuk wanita ini. Dia berada di ambang kematian. Setelah memeriksanya, ki milik bocah ini telah membuatnya bertahan hidup. Aku tidak tahu bagaimana cara dia melakukannya. Jika bocah ini tidak melakukan hal itu, sudah pasti wanita ini akan mati sedari tadi, ucap Lei Wang. Baik. Kelimanya pun langsung bergerak. Lin Yan diletakkan di pinggir dan seorang wanita membawa Guyin ke dalam danau tersebut lalu meletakkannya di dalam air. Kelimanya pun langsung menyebar ke 5 atau yang berbeda dan membuat gerakan tertentu lalu menyentuh permukaan air. Formasi penyerapan es abadi. Kelimanya berkata bersamaan dan pilar es pun muncul di hadapan mereka. Tulisan-tulisan kuno perlahan muncul di permukaan air dan langsung memenuhi area 5 pilar tersebut bersama dengan Guyin sebagai pusatnya. Setelah selesai, kelimanya pun langsung melompat keluar dari dalam danau. Lei Wang menatap itu dengan anggukan kecil karena tahu bahwa formasi itu akan menyelamatkan Guyin dari kematian. Tetapi, mungkin terjadi sesuatu pada tubuh Guyin yang merupakan berada di luar kemampuannya. Namun itu lebih baik daripada Guyin tewas yang membuat Lin Yan akan berubah menjadi monster abadi. Selanjutnya, bawa anak ini ke makam para naga, ucap Lei Wang. Kelimanya tertegun sejenak, tetapi tidak keberatan sama sekali karena mereka tahu tentang spesies Lin Yan yang sebenarnya. Baik. Kelimanya pun langsung pergi meninggalkan Lei Wang sendirian karena kelimanya sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Naga hitam kehancuran. Gumam Lei Wang. Telah mengingat tentang penampilan Lin Yan saat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan naganya. Cakar hitam dengan kekuatan petir. 6 sayap hitam. Gumam Lei Wang dan wajahnya semakin serius saat ini. Bukankah makhluk yang dikubur di tempat klan kuno Zhu sama dengan bocah itu? Mata Lei Wang melebar karena ia adalah salah satu individu yang pernah masuk ke dalam lembah naga. Itu pun terjadi ketika korosi belum menutupi lembah naga yang membuat lembah itu menjadi terkunci dari dunia luar. Alasan mengapa Lei Wang pernah masuk, tentu karena koneksi miliknya dengan salah satu anggota klan kuno Zhu di zaman dulu.
Ia melihat sekilas naga yang ada di dalam jurang yang tidak akan bisa dilihat oleh siapapun dari tempat tinggal klan Kunozu. Ia bisa melakukan hal itu karena kemampuan uniknya. Atau bisa dikatakan bahwa kekuatan garis darah binatang roh di tubuhnya terkait erat dengan kemampuan mata yang unik dan dapat melihat ke tempat yang sangat jauh sekalipun. Tidak salah lagi. Aku awalnya merasa ragu bahwa itu memang seekor naga. Tetapi, melihat kembali bentuk bocah itu sebelumnya, memang benar bahwa itu jenis yang sama. Apakah itu spesies terakhir dari naga hitam kehancuran? Lalu, dari mana asal bocah itu? Yang aku tahu, naga itu pasti sudah sangat lama berada di jurang yang dijaga oleh klan Zhu. Lei Wang semakin penasaran dan semakin ia berpikir, semakin ia tidak mengerti. Tetapi Lei Wang tidak ingin kembali ke jurang itu karena sudah melihat efek Qi yang beredar di tempat itu. Hal itu adalah sesuatu yang berbahaya. Apalagi untuk para binatang roh ataupun setengah manusia seperti dirinya. Lebih baik aku memikirkan itu nanti. Sekarang waktunya bekerja. Lei Wang pun mengeluarkan beberapa benda untuk menghilangkan efek samping negatif terhadap tubuh Guyin karena masuk ke dalam danau es abadi. Di sisi lain hutan, kelima bawahan Lei Wang membawa Lin Yan ke sebuah gua aneh. Mereka berlima terus bergerak ke arah bawah karena jalan gua itu menuju bawah tanah. Setelah bergerak hampir 10 menit, mereka pun tiba di sebuah gua bawah tanah yang sangat luas. Pemandangan di tempat itu pun tidak terduga sama sekali karena sejauh mata memandang. Hanya ada tulang belulang raksasa yang terlihat. Kita harus bergegas. Kita tidak boleh berlama-lama di tempat ini karena Qi di tempat ini sangat menolak kita. Ucap salah satu dari mereka yang merupakan seorang wanita cantik berambut putih. Ya. Keempat lainnya mengangguk setuju karena sudah tahu bahwa tempat itu sangat berbahaya bagi mereka. Lin Yan pun diletakkan di sebuah batu persegi 4 yang memiliki 4 tiang kecil di sudutnya. Lalu, bagaimana dengan benda ini? Tanya salah satu dari mereka saat mengangkat tombak Lin Yan dengan susah payah. Letakkan itu di atas tanah dekat anak ini. Ucap wanita berambut putih. Pria tersebut pun mengangguk lalu menancapkan tombak di dekat tempat Lin Yan berbaring. Ayo kita mulai. Kali ini adalah formasi penyembuhan dengan basis penyerapan Qi. Ucap wanita berambut putih sekali lagi. Baik. Jawab keempat lainnya serempak. Keempatnya pun bergerak ke 4 tempat yang berbeda lalu membuat gerakan dan meletakkan telapak tangan mereka di permukaan tanah. Sedangkan wanita berambut putih pun melakukan sisanya. Ia membuat gerakan sambil menggumamkan sesuatu. Formasi penyembuhan. Saat suara wanita berambut putih jatuh, di hadapan keempat rekannya muncul sebuah tubuh kecil lalu menembakkan sebuah sinar ke atas Lin Yan bersamaan. Zep. Tempat Lin Yan pun tertutup seketika oleh kabut aneh. Qi di dalam gua bawah tanah itu pun perlahan diserap lalu ketika masuk ke dalam formasi, Qi langsung memasuki tubuh Lin Yan. Tubuh Lin Yan yang terluka sedikit demi sedikit memulihkan dirinya. Selesai. Anak ini akan pulih lebih cepat di tempat ini. Ayo kita kembali. Ketika dia bangun, dia akan bisa keluar sendiri karena hanya ada satu jalan keluar.
Ucap wanita berambut putih dan langsung berbalik ke arah jalan keluar. Ia tidak ingin berlama-lama di dalam gua bawah tanah karena memiliki efek negatif pada tubuhnya. Keempat lainnya pun mengangguk kecil dan mengikuti wanita berambut putih meninggalkan Lin Yan seorang diri di dalam gua bawah tanah. Chapter 173 setengah tahun. Danau Es Abadi. Saat ini, Lei Wang sedang memasukkan sesuatu terus-menerus ke dalam formasi yang bertujuan untuk menyelamatkan Guyin. Benda-benda itu memiliki efek mengurangi dampak negatif terhadap tubuh Guyin. Z. 5 individu yang merupakan bawahan Lei Wang pun muncul kembali di dekat Lei Wang. Apakah semuanya sudah beres? Tanya Lei Wang tanpa melihat kelima bawahannya. Ya Tuan. Wanita berambut putih menjawab pertanyaan Lei Wang. Bagus. Sekarang tugas kita hanya menyembuhkan wanita ini. Tidak akan ada yang terjadi pada bocah itu karena tubuhnya sendiri sangat unik. Dengan bantuan Ki para naga yang ada di makam para naga, tubuhnya akan pulih lebih cepat. Xiaoya, Suling, kalian berdua tinggallah di sini dan membantuku merawat wanita ini. Sementara kalian bertiga jaga perbatasan karena mungkin ada yang mengikuti kita sebelumnya. Perintah Lei Wang. Baik Tuan. Ketiga pria yang merupakan bawahan Lei Wang pun langsung menghilang untuk menjaga perbatasan. Sementara Xiaoya dan Suling pun langsung menyalurkan ki mereka ke formasi agar tidak ada kerusakan sama sekali. Lei Wang hanya mengangguk puas melihat semua bawahannya itu. Ia pun terus membuat ramuan aneh yang dimasukkan ke dalam formasi. Guyin yang saat ini tidak sadarkan diri pun terlihat terus-menerus menyerap ki bersifat dingin dari danau es abadi. Wajahnya yang pucat terlihat pulih sedikit demi sedikit. Di dalam tubuh Guyin saat ini, terlihat ki berwarna hitam yang perlahan menyatu dengan akar spiritual serta inti ki miliknya. Tidak ada yang mengetahui kejadian itu sama sekali bahkan untuk Lei Wang. Makam para naga. Lin Yan terus-menerus menyerap ki yang diubah oleh formasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tidak hanya itu, tombak yang ada di dekat Lin Yan pun menyerap ki dalam jumlah yang sangat besar dan tombak itu selalu bersinar setiap waktu. Seperti yang dikatakan oleh Lei Wang dan kelima bawahannya bahwa Lin Yan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih dari cedera yang diterima oleh tubuhnya. Jika itu anak lain yang menerima luka-luka Lin Yan, sudah pasti siapapun akan tewas. Tidak tahu kapan Lin Yan akan sadar dari tidurnya setelah mengalami cedera dan luka mental yang begitu dalam. Hanya dirinya saat ini yang bisa membangunkan dirinya. Itu pun tergantung pada tekadnya. Jika kesedihan dan rasa bersalah selalu menghantuinya, mungkin ia akan tidur dalam waktu yang sangat lama meskipun tubuhnya telah pulih dengan bantuan formasi yang dibuat oleh kelima bawahan Lei Wang. Waktu terus berlalu. Tanpa sadar. Sudah hampir setengah tahun semenjak kompetisi di Sekte Seribu Pedang diadakan. Banyak kejadian yang telah terjadi dalam waktu setengah tahun itu. Salah satunya adalah asosiasi alkemis yang menarik diri dari Kerajaan Bintang. Berita itu membuat banyak kekuatan besar terkejut dan mereka tahu bahwa asosiasi alkemis kini resmi menjadi sekutu utama Kerajaan Bulan bersama dengan klan Li yang memindahkan klan mereka ke Kerajaan Bulan. Kejadian itu membuat Kerajaan Bintang sedikit terpukul karena Kerajaan Bulan kini semakin kuat.
Tidak hanya itu, bahkan klan Gu pun pindah bersama dengan klan Li ke Kerajaan Bulan. Sementara klan Meng telah diratakan semenjak kejadian itu. Itu juga dikarenakan oleh terbunuhnya patriark klan Meng. Salah satu bawahan Lei Wang telah pergi ke klan Gu sebelum pindah untuk menceritakan apa yang terjadi terhadap Lin Yan dan Gu Yin. Karena berita tentang keduanya telah sampai, klan Gu pun memulai rencana pemindahan klan. Mereka tentu tidak ingin tinggal lagi di kerajaan bintang yang bersekutu dengan sekte naga langit yang sangat tercela. Huan Kai sebelumnya ingin datang ke tempat Lin Yan berada tetapi ditolak oleh bawahan Lei Wang dan mengatakan suatu hari nanti, Lin Yan dan Gu Yin akan datang dengan sendirinya menemui mereka semua. Kejadian tertentu juga terjadi yang membuat klan Gu hampir saja binasa. Saat pemindahan klan Long yang merupakan penguasa kerajaan bintang menyerang mereka selama di perjalanan bersama dengan klan-klan besar lainnya serta sekte naga langit. Namun, sangat disayangkan bahwa klan Li ikut campur bersama dengan ahli yang berasal dari kerajaan bulan. Beberapa anggota klan Gu jatuh selama proses pemindahan klan yang membuat klan Gu semakin membenci klan Long dan sekte naga langit. Serta, satu kejadian lagi yang tak terduga terjadi dalam waktu setengah tahun. Karena serangan binatang roh serta bergabungnya asosiasi alkemis dengan kerajaan bulan. Sekte Seribu Pedang serta Sekte Gerbang Surgawi resmi membentuk aliansi untuk melawan kerjasama Kerajaan Bulan yang bergabung dengan Asosiasi Alkemis dan Klan Gu. Perang telah terjadi di perbatasan dan itu berada di tempat klan Li sebelumnya. Dalam sekali bentrokan itu, banyak korban yang berjatuhan. Kini, kedua kerajaan kembali untuk berperang karena keluarannya klan Gu, salah satu klan terkuat di kerajaan bintang serta mundurnya asosiasi alkemis dari kerajaan bintang. Juga, kultivator terkuat dari kerajaan bintang pun akhirnya menyelesaikan pengasingannya karena kemunculan kembali Lei Wang. Ia mengerahkan beberapa pasukan untuk mencari keberadaannya. Juga, satu lagi tujuan mereka, yaitu membunuh Lin Yan yang mampu memanggil binatang roh dalam jumlah yang sangat besar. Kemampuan itu tentu akan membuat kerajaan bintang merasa terancam. Klan Long pun akhirnya membuat pengumuman tentang informasi Lin Yan yang merupakan keturunan manusia dan binatang roh. Hal itu membuatnya menjadi musuh manusia yang berada di kerajaan bintang. Di pinggir danau es abadi, terlihat saat ini beberapa individu yang sedang melakukan latih tanding. Salah satunya adalah Gu Yin yang telah siuman 2 bulan yang lalu. Karena ayah dan ibunya sudah tahu bahwa ia selamat, akhirnya Gu Yin memutuskan untuk tinggal di tempat Lin Yan memulihkan dirinya. Es kematian. Gu Yin yang sedang melakukan pelatihan pun langsung membuat gerakannya. Jres. Dari dalam tanah, es yang membentuk benda tajam pun bermunculan. Tetapi ada yang unik tentang es tersebut. Es tersebut berwarna hitam sedikit tembus pandang. Xiaoya yang melakukan latih tanding dengan Gu Yin pun membuat gerakannya juga dengan cara meninju ke arah permukaan tanah. Bom! Ledakan besar terjadi dan semua es yang diciptakan oleh Gu Yin pun langsung meluap seperti embun. Cukup sampai di sini. Lei Wang yang menonton dari samping pun menghentikan pertarungan. Baik. Gu Yin pun mengangguk kecil.
Wajahnya saat ini terlihat sangat dingin dan tidak seperti biasanya terlihat ceria. Xiaoya menatap ke arah Gu Yin dengan seksama. Tidak menyangka akan ada manusia yang mampu meningkatkan kekuatannya dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu 2 bulan pelatihan. Apakah aku sekarang bisa menemui Lin Yan? Tanya Gu Yin datar tanpa emosi sedikit pun. Belum. Sudah aku katakan sebelumnya bahwa dia akan keluar sendiri dari tempat itu. Semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Jika dia terus dikuasai oleh dendam dan amarah serta kesedihan, mungkin butuh waktu yang lebih lama untuknya bangun. Balas Lei Wang. Gu Yin menggertakkan giginya dengan kuat karena telah mendengar semua yang terjadi kepada Lin Yan. Ia sangat membenci kerajaan bintang saat ini dan bersumpah akan memusnahkan mereka dari peta. Bisakah aku melihatnya sebentar saja? Tanya Gu Yin lagi tidak mau menyerah. Sebelum Lei Wang menjawab, sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka terjadi. Luar. Ledakan besar terjadi di dalam hutan dan lokasi tersebut adalah tempat makam para naga berada. Chapter 174 Siuman. Sebelum ledakan terjadi, makam para naga. Di dalam formasi penyembuhan tempat Lin Yan berada, terlihat bahwa Lin Yan saat ini bernafas dengan sangat kasar. Terlihat sedang bermimpi buruk akan sesuatu yang membuatnya tidak tenang. Tombak di dekat Lin Yan pun berdengung sangat keras karena bereaksi terhadap Lin Yan. Saat nafas Lin Yan semakin cepat, tombak itu pun perlahan melayang tepat di atas tubuhnya. Zur, zur, zur. Petir hitam perlahan memercik ke segala arah dan asalnya adalah tombak yang sedang melayang di atas Lin Yan. Dek, dek. Mata Lin Yan terbuka lebar dan saat ini matanya terlihat berwarna hitam dengan pupil vertikal berwarna emas. Tidak. Lin Yan berteriak keras saat membuka matanya dan tombak yang sedang melayang itu pun meledakkan ki dalam jumlah yang sangat besar yang telah berubah menjadi petir hitam. Luar. Petir hitam menyambar ke arah langit yang membuat gua tersebut runtuh seketika. Petir hitam terlihat menyambar ke arah langit yang membuat binatang-binatang roh di tempat itu gemetaran sedikit. Saat ini, terlihat Lin Yan yang sudah memegang tombak di tangannya. Kedua lengannya berubah menjadi lengan naga dan ia memiliki 6 sayap di punggungnya. Dari paha sampai ke permukaan kakinya, terlihat armor hitam yang sangat unik dan terus-menerus memercikkan petir juga. Zep. Lin Yan tanpa sadar melayang ke arah langit dan mencari sesuatu ke sana kemari. Niat membunuhnya meluap-luap karena instingnya untuk membunuh seseorang. Ingatannya tentang pertarungan itu masih segar di otaknya. Hentikan sampai di sini. Suara seseorang terdengar di telinga Lin Yan yang membuatnya menatap ke arah sumber suara. Siapa kau? Tanya Lin Yan dingin dan petir hitam semakin liar mengelilingi tubuhnya. Aku adalah yang membawamu ke tempat ini. Apakah kau sedang mencari wanita yang bersamamu sebelumnya? Tanya pria tua tersebut yang tidak lain adalah Lei Wang. Dek, dek. Jantung Lin Yan berdetak cepat dan kinya tampak bertambah besar dari waktu ke waktu. Jangan biarkan kekuatanmu itu mengendalikanmu karena kau tidak tahu efek seperti apa yang akan kau terima jika terus-menerus dipenuhi oleh amarah. Ucap Lei Wang dengan sabar. Apa katamu? Lin Yan semakin marah karena merasa bahwa pria tua di hadapannya mencoba untuk menahannya untuk balas dendam.
Lin Yan. Suara seorang wanita terdengar di telinga Lin Yan yang membuatnya membatu. Ia langsung menoleh ke arah tertentu di bawah dan menemukan Gu Yin yang menatapnya dengan khawatir. Yiner. Mata Lin Yan basah seketika karena melihat Gu Yin yang tampak sehat saat ini. Kinya yang mengamuk pun langsung padam. Bentuk aneh di tubuhnya pun kembali seperti semula dan sayap di punggungnya menghilang sedikit demi sedikit karena masuk kembali ke dalam tubuhnya. Tep. Lin Yan mendatar di permukaan tanah dan menatap Gu Yin dengan tidak percaya. Ia ingat dengan jelas bahwa nafas Gu Yin telah hilang saat diserang oleh Patriark Clancy. Gu Yin pun langsung berlari menghampiri Lin Yan dan memeluknya dengan erat. Lin Yan tersadar dari lamunannya dan tahu bahwa semua itu sangat nyata. Maafkan aku. Kau pasti sangat menderita sebelumnya. Gu Yin pun berbisik dan memeluk Lin Yan sangat erat. Ia tidak ingin melepaskannya sama sekali. Niat membunuh, haus darah dan rasa benci yang semula menguasai Lin Yan pun hilang dalam sekejap. Ia pun memeluk kembali wanita aneh tersebut dengan senyum lemah di wajahnya. Ini adalah perasaan baru baginya dan ia sangat menikmatinya. La juga tidak mengerti mengapa Gu Yin meminta maaf kepadanya karena seharusnya ialah yang meminta maaf karena terus mengabaikannya. Apakah lukamu sudah pulih? Tanya Lin Yan sambil terus membelai kepala mungil Gu Yin. Gu Yin menganggukkan kepalanya dan membenamkannya di dada Lin Yan. Apakah kalian sudah selesai? Suara seorang wanita pun terdengar di telinga keduanya yang membuat Lin Yan dan Gu Yin tersadar. Gu Yin langsung mundur dan menundukkan kepalanya karena merasa sangat malu walaupun terlihat wajahnya masih sangat dingin saat ini. Siapa kau? Tanya Lin Yan dengan kerutan di dahinya menatap wanita cantik berambut putih yang memiliki temperamen wanita dewasa. Xiao Ya. Aku adalah mentor Gu Yin selama 2 bulan ini. Jawab Xiao Ya acuh tak acuh. Oh. Lin Yan sedikit terkejut dan menatap Xiao Ya dengan seksama menggunakan mata raja. Wanita ini sangat kuat. Batin Lin Yan dan melirik ke arah Gu Yin. Ia juga memeriksanya dan sedikit terkejut bahwa Gu Yin telah mencapai tingkat alam roh tahap ke-9 sekarang. Lalu tatapan Lin Yan tertuju pada Lei Wang yang telah berada di sekitar mereka sedari tadi. Ia sangat sadar bahwa kekuatan pria tua itu tidak bisa ia ukur sama sekali. Terima kasih telah merawat Yiner selama ini. Lin Yan pun membungkuk sedikit ke arah Xiao Ya yang membuat Xiao Ya dan Lei Wang terkejut. Adalah hal mustahil menurut mereka spesies seperti Lin Yan mau menundukkan kepalanya walaupun sekedar untuk berterima kasih. Dari hal itu, Lei Wang dan Xiao Ya pun mengerti dan melirik ke arah Gu Yin. Keduanya paham bahwa wanita itu memang sangat penting bagi Lin Yan. Sementara itu, Gu Yin terlena saat Lin Yan memanggilnya Yiner beberapa kali. Ia sangat gembira di dalam hatinya walaupun wajahnya terlihat datar setiap waktu. La telah mencoba untuk mengendalikan ekspresinya karena beberapa kali telah ditegur oleh mentornya, Xiao Ya. Walaupun Lin Yan memang memiliki rasa harga diri yang sangat tinggi entah mengapa, ia selalu membuat dirinya rendah dengan paksa jika seseorang membantunya dengan tulus. Ia memang memiliki darah binatang roh yang sangat kuat di nadinya. Tetapi ia bukanlah seseorang yang tidak tahu berterima kasih. Sebab,
bukan hanya darah binatang roh yang ada di nadinya. Hal itu membuat darah naga di tubuhnya mudah distabilkan. Lalu, di mana kita saat ini? Tanya Lin Yan penasaran. Kita saat ini sedang berada di hutan naga. Tempat ini sangat tersembunyi dan sulit ditemukan oleh siapapun. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu saat ini. Lei Wang menjawab pertanyaan Lin Yan dan menambahkannya. Hutan naga. Gumam Lin Yan bingung karena tidak ada tempat seperti itu dicatat di peta. Ayo kita pergi ke kediamanku. Aku akan menjelaskan beberapa hal juga. Kau juga ikut. Xiao Ya, ucap Lei Wang dan perlahan berjalan ke arah tertentu. Xiao Ya langsung berjalan juga setelah mengangguk. Sementara itu, Lin Yan pun langsung menarik tangan Gu Yin dan mengikuti Lei Wang dari belakang. Gu Yin pun sedikit gemetaran karena merasa banyak sikap Lin Yan yang telah berubah. Dan itu membuatnya sangat senang walaupun wajahnya tidak berbuah sama sekali. Tetapi, tetap saja rona merah terlihat di pipinya saat ini karena tidak terlalu mampu menekan emosinya. Chapter 175 Percakapan. Lin Yan dan Gu Yin mengikuti Lei Wang ke sebuah tempat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah pondok bambu sederhana yang memiliki taman sederhana juga. Sesampainya di dalam, Lei Wang mempersilahkan Lin Yan dan Gu Yin duduk. Tidak lama kemudian, Xiao Ya datang membawa teh yang terbuat dari herbal di sebuah cangkir yang terbuat dari bambu. Nikmatilah teh ini, ucap Lei Wang dan menyesap tehnya. Lin Yan dan Gu Yin pun melakukan hal yang sama. Lin Yan sangat suka dengan aroma teh itu. Juga, rasanya membuatnya seperti ketagihan. Sementara Gu Yin merasa mual ketika mencicipi teh tersebut karena hanya para manusia campuran dengan binatang roh lah yang menyukai teh seperti itu. Lei Wang dan Xiao Ya mengabaikan Gu Yin yang tampak sedikit pucat saat meminum teh karena mereka sudah tahu hal seperti itu akan terjadi. Di sisi lain, Lin Yan tampak bingung kenapa Gu Yin tidak suka teh itu padahal ia sangat menyukainya. Baik, aku akan mengatakan beberapa hal saat ini. Pertama, kau sudah tidak sadarkan diri selama setengah tahun dan dalam waktu itu, banyak hal yang terjadi di kerajaan bintang, ucap Lei Wang. Wajah Lin Yan menjadi serius mendengarnya. Ia sedikit terkejut bahwa dirinya tidak sadarkan diri selama setengah tahun. Ia tetap diam dan menunggu Lei Wang melanjutkan. Melihat Lin Yan yang hanya diam, Lei Wang pun menjelaskan semua secara rinci apa yang terjadi di kerajaan bintang karena tentu saja ia menyuruh salah satu bawahannya untuk mengumpulkan setiap informasi baru di kerajaan bintang. Mendengar semua itu, wajah Lin Yan berubah sedikit dingin ketika mendengar tentang klan Gu yang diserang oleh klan Long dan Sekte Naga Langit. Gu Yin yang sudah mendengar berita itu sebelumnya pun masih merasa marah. Lah tidak menyangka bahwa kerajaan bintang dan Sekte Naga Langit akan sangat tercela. Itu adalah berita pertama. Dan, aku ingin kau tinggal di sini selama setengah tahun lagi sebelum pergi keluar. Kau tidak bisa mengendalikan kekuatan yang ada di dalam tubuhmu sama sekali dan itu berakibat fatal jika kau mencoba mengamuk. Apa kau tahu bahwa kau memiliki garis darah binatang roh di dalam tubuhmu? Tanya Lei Wang. Lin Yan tampak merenung. Sedari kecil,
Ia selalu merasa ada keakraban tertentu ketika ia bertemu dengan binatang roh, seolah-olah ia hendak menunjukkan dirinya memiliki kelas lebih tinggi. Karena Lin Yan tampak berpikir, Lei Wang dan Xiao Ye sudah menduga-duga bahwa Lin Yan memang merasakan sesuatu tentang hal itu. Dan darah binatang roh yang ada di tubuhmu adalah salah satu yang teratas yang pernah ada. Aku tidak bisa menjelaskannya karena aku pun tidak terlalu yakin. Namun, satu hal yang harus kau ketahui. Jika kau membiarkan dirimu dikuasai oleh amarah, tubuhmu semakin lama akan semakin tidak mampu menampung kekuatan besar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Hal itu biasa terjadi terhadap manusia berdarah campuran dengan binatang roh. Namun kasusmu sedikit berbeda karena kekuatanmu akan meningkat dalam jumlah puluhan kali lebih besar daripada yang lainnya. Itulah tanda bahwa darah yang mengalir di nadimu sangatlah kuat. Karena kau adalah jenis yang sama dengan kami. Tentu aku tidak akan membiarkan kau mati begitu saja. Lagi pula, inilah saat yang tepat bagimu untuk mempelajari cara mengendalikan kekuatan yang sudah terbangun di tubuhmu, walaupun aku menebak itu hanya sekitar 10% saja. Ujar Lei Wang. Lin Yan terkejut bahwa itu hanya sekitar 10% saja. Jika itu terbangun semuanya, seberapa besar kekuatan yang bisa ia keluarkan? La tidak bisa memikirkannya sama sekali. Dan kali ini, aku memintamu untuk tinggal di sini selama setengah tahun agar kau bisa mengendalikan kekuatanmu. Terakhir kali, amarahmu lah yang mengendalikanmu. Dan ini adalah sesuatu yang salah pada spesies seperti kita. Cara yang benar adalah mengubah amarah untuk mendapatkan kekuatan. Bukan amarah yang mengendalikanmu untuk meningkatkan kekuatan. Ini terlihat sama tetapi sangat berbeda. Ketika kau bisa mengendalikan emosimu, kau pasti akan bisa mengendalikan kekuatanmu dan perlahan-lahan menariknya dari dalam tubuhmu. Ini adalah latihan yang sangat berat untuk manusia campuran seperti kita. Dan itu tergantung padamu untuk bisa mencapainya atau tidak. Lanjut Lei Wang. Lin Yan terdiam mendengarnya. Ia mengerti ketika ia sangat marah. Emosinya lah yang mengendalikannya dan tampak ia hanya bergerak dengan insting saja. Bisa aku bertanya satu hal? Tanya Lin Yan. Silahkan. Kenapa kau begitu bermurah hati melakukan ini kepada kami? Tanya Lin Yan. Lei Wang menghela nafas mendengar apa yang ditanya oleh Lin Yan. Kau tahu, daratan utara adalah tempat terpencil di dunia ini. Aku mendengar semua itu dari klan Kunozu. Di luar sana, sangat banyak yang mirip dengan kita. Manusia berdarah campuran dengan binatang roh. Tetapi, di daratan utara, kita hampir punah dan hanya menyisakan 6 dan dirimu menjadi 7. Dan aku melakukan ini semua agar kau suatu hari nanti bisa keluar dari daratan utara dan menemukan mereka semua yang memiliki kesamaan dengan kita. Aku tidak tahu cara untuk keluar dari daratan utara. Hanya klan Li yang memiliki cara tersebut selain dari klan Kunozu yang telah menghilang dari lembah naga. Tetapi aku tidak akan bisa memaksa klan Li untuk berbicara karena organisasi di belakang mereka bukan sesuatu yang bisa diprovokasi. Itulah sebabnya aku menaruh harapan ini padamu. Dan jika memungkinkan,
Kau harus membawa kelima dari mereka untuk keluar dari daratan utara. Lei Wang menjelaskan. Lin Yan langsung mengerti. Ia paham bahwa Lei Wang sangat ingin keluar dunia luar. Tetapi dia sudah terlalu tua dan tidak mungkin lagi. Dan untuk 5 lainnya yang merupakan manusia campuran masih memiliki banyak waktu. Serta dengan koneksi dirinya dengan klan Li, Lei Wang sadar bahwa kesempatan itu ada pada Lin Yan. Baik. Itu tidak masalah sama sekali. Ketika aku keluar dari daratan utara, jika memang bisa, aku pasti akan membawa mereka bersamaku. Lin Yan pun membuat janjinya. Lei Wang tersenyum mendengarnya. La pun melihat ke arah Guyin sekali lagi. Dan tentang Guyin. Lei Wang menghentikan kata-katanya yang membuat Lin Yan sedikit heran dan menatap ke arah Guyin. Ada apa dengan Yiner? Tanya Lin Yan heran sambil menatap Guyin dengan seksama. Dia memiliki sesuatu yang aneh pada akar spiritualnya. Itu berevolusi setelah aku memeriksanya dengan cermat. Kekuatannya tumbuh sangat cepat dan itu sedikit meresahkan. Namun, itu semua karena ki milikmu. Ucap Lei Wang. Maksud Anda? Tanya Lin Yan serius. Lei Wang terdiam dan Xiao Ye hanya menatap Guyin dengan tatapan aneh dari waktu ke waktu. Setelah beberapa saat diam, Lei Wang pun membuka suara kembali. Ketika mencapai tingkat tertentu, kekuatan Guyin akan berhenti tumbuh dan tidak bisa berkembang kembali. Tetapi, itu akan berbeda jika kau terus memasuki milikmu yang sangat misterius ke dalam tubuh Guyin dengan cara melakukan kultivasi ganda. Bersambung. Chapter 176 Tombak Pembunuh Naga.